Oke, ya selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa ya, kita setiap minggunya melaksanakan tutorial. Bukan gimana-gimana, tetapi memang matkul Medan ini cukup dikenal sebagai matkul yang agak ya agak momok gitu ya untuk bagi sebagian orang, dan juga ya mungkin teman-teman ngalamin sendiri gitu. Kalau dari Pak Agung banyak menjelaskan tentang konsepnya aja. Mungkin teman-teman belum kebayang gitu kalau di kelas. Seperti apa bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar gitu ketika ujian. Jadi di sini aku sebisa mungkin bantu setiap minggu, seminggu sekali untuk tutorial ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, baik selama tutorial maupun di luar tutorial, itu ditanyakan saja ya, tidak perlu sungkan. Oke, kita coba review dulu minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas tentang apa saja. Oke, ya kita review dari modul satu. Kalau modul satu kita belajar tentang vektor ya, vektor, dan yang penting adalah tentang sistem koordinat. Mungkin yang perlu diingat itu, kalau dari modul satu sih tidak banyak ya yang perlu diingat. Tapi modul 1.2 ini penting, bukan penting untuk dihafal, tapi penting untuk teman-teman tahu bagaimana cara cara mengaplikasikannya gitu. Misalkan kalau ada disuruh menghitung integral, integral lipat 2, lipat 3, untuk di tiap-tiap sistem koordinat teman-teman bisa lakukannya. Itu cukup penting, ya kan? Jadi DL, DS, DV di setiap koordinat itu ini, dan juga ini ya, gradien, kemudian Laplacian, divergen, curl, itu kan ya teman-teman udah lihat sendiri ya dari tutorial minggu-minggu lalu juga, pada dasarnya kita bisa komputasinya, kita aman gitu. Nah, itu sih. Lalu modul 2 kita bahas tentang elektrostatik. Modul 2 mana? Nih, modul 2 tentang elektrostatik. Kita bahas untuk kasus muatan titik, muatan garis yang tak berhingga, muatan permukaan yang tak berhingga gitu. Lalu tentang hukum Gauss ya. Hukum Gauss perhitungannya menggunakan integral seperti apa? Yaitu dengan menggambarkan Gaussian surface gitu kan. Itu udah kita bahas. Lalu ada potensial listrik sama menghitung energi potensial. Itu modul 2. Modul 3 waktu itu kita membahas pemantapan saja dari modul 2, variasi-variasi soal yang mungkin keluar. Kita ngebahas dari soal-soal UTS, beberapa soal buku yang aku ambil materinya berbeda-beda gitu. Biar lebih siap lagi untuk mengerjakan elektrostatik. Modul 4 minggu lalu ya, kita bahas tentang konduktor, dielektrik, dan kapasitansi. Nah, hari ini, minggu ke-6, kita bahas modul 5, yaitu tentang ini, persamaan Laplace dan juga Poisson. Persamaan Poisson. Oke. Nah, yang perlu diingat tidak banyak untuk modul ini. Bahkan yang perlu diingat itu hanya ini saja. Ini hubungan antara medan listrik dengan potensial, kemudian persamaan Laplace-nya ya, yaitu nabla kuadrat V sama dengan 0. Sama satu lagi nanti, kalau misalkan ada yang bertanya tentang kapasitansi, yaitu kapasitansi adalah muatan per potensial. Ya memang sih nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kapasitansi, berarti kan kita harus bisa nyari V-nya, nanti bisa nyari Q-nya. Kalau V-nya ini itu yang kita hitung dengan persamaan Laplace, sedangkan Q-nya ini nanti kita hitung integralnya. Biasanya sih integral permukaan, ya kan? Double integral rho S ds. Nanti dengan rho S-nya ini kita tahu bahwa rho S itu nanti akan sama dengan D ds gitu. Ds itu adalah epsilon E. Oke. Lalu nanti prosedurnya apa, strategi pengerjaan untuk tipe-tipe soal persamaan Laplace dan Poisson. Yaitu kita identifikasi kira-kira apa sistem koordinat yang cocok,
itu nanti bergantung dengan bentuk konduktornya. Misalkan konduktornya adalah 2 plat sejajar, oh berarti yang cocok adalah koordinat kartesian. Misalkan nanti ada 2 silinder, oh berarti yang cocok nanti adalah sistem koordinat silindris. Kalau ada bola, oh berarti nanti yang cocok adalah sistem koordinat bola. Itu langkah 1. Langkah kedua, identifikasi simetri. Nah, kan di setiap sistem koordinat kan ada komponen-komponennya ya. Misalkan ini di kartesian kan dia V itu sebagai fungsi X, Y, dan Z. Nah, kita lihat berdasarkan simetrinya, kira-kira dia di arah mana yang konstan, yang tidak berubah. Contoh, misalkan tadi kan ada plat sejajar. Plat sejajar ini kan misalkan di arah X ya. Oh, kita bisa tebak bahwa V ini hanya bergantung kepada X gitu kan. Nah, dia Y dan Z-nya dapat kita abaikan. Artinya V bukan fungsi Y dan Z, tapi V nanti hanya sebagai fungsi X saja. Atau mungkin kalau bola, kalau ada 2 bola sejajar seperti ini, kan kalau koordinat bola kan ada R, ada theta, sama ada V ya. Oh, kalau bola seperti ini dia simetrisnya simetris radial, oke? Simetri radial. Berarti yang awalnya nanti V itu sebagai fungsi R, theta, V, kita dapat reduksi dia hanya sebagai fungsi R saja. Karena kita melihat simetrinya. Nah, setelah itu kita selesaikan persamaan diferensial. Nanti kan setelah kita reduksi seperti ini, kan berarti kan V adalah fungsi R ya. Berarti persamaan Laplace-nya adalah nabla kuadrat VR sama dengan 0. Ya, atau seperti ini. Nah, ini kan persamaan diferensial yang bisa kita selesaikan gitu. Persamaan diferensial satu variabel bahkan ya. Bukan persamaan diferensial parsial yang teman-teman pelajari di matrix 2. Belum nyampe ya? Kalian belum UTS ya? Kalau matrix 2 masih bahas tentang ini kan ya, tentang kalkulus vektor kan ya? Betul nggak ya? Matrix 2 sekarang tuh sebelum UTS belajar teorema Cauchy gitu-gitu kan? Oh, integral kompleks kayak gitu. Nah, nanti setelah UTS teman-teman matrix 2 belajarnya tentang PDP atau persamaan diferensial parsial. Ya, nanti sedikit trivia, nanti V itu mungkin sebagai fungsi X dan waktu gitu. Nah, tapi intinya langkah nomor 3 ini persamaan diferensialnya diferensial ini ya, diferensial yang satu variabel gitu, yang teman-teman udah pelajari semenjak kalkulus bahkan. Kemudian menggunakan syarat batas. Nanti kan kalau ini di-solve kan bakal ada 2 konstanta, C1 sama C2. Nanti masukin syarat batasnya, misalkan tegangan di titik 0 itu berapa, tegangan di titik R itu berapa, nanti kan dapat konstanta-konstantanya. Gitu. Itu sedikit prosedurnya aja, penjelasan prosedurnya. Biar lebih terbayang nanti kita akan lihat ya. Ini aku udah kumpulin 6 contoh soal dengan kasus yang berbeda-beda. Harapannya sih dari 6 soal ini teman-teman bisa memahami ya tentang prosedur pengerjaan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan Laplace atau Poisson. Oke. Oh ya, by the way, persamaan Poisson itu nabla kuadrat V sama dengan 0 itu kasus khusus ya. Kasus khusus dari persamaan Laplace nih. Nabla kuadrat V sama dengan minus rho V per epsilon 0. Berarti kalau rho V-nya 0, berarti kita dapat persamaan Poisson ya. Oke. Ya, kita coba kerjakan dulu. Oh ya, by the way, kalau ada pertanyaan di chat aja, di ini aja ya, on mic aja. Soalnya aku nggak bisa ngechat. Chatnya ada berapa? Oke, udah ada 7 orang. Udah ada 6 orang. Sorry. Oke, baik setting. Oke, soal pertama, ini aku ambil dari bukunya. Buku yang ini ya, Engineering Electromagnetics.
Selesaikan persamaan Laplace untuk potensial listrik V pada dua buah daerah yang homogen antara dua bola, oke, dua bola konduktor yang sepusat, konsentrik, dengan jari-jari A dan B. Oke, kita disuruh menyelesaikan persamaan Laplace, mencari ekspresi V itu sama dengan apa kalau terdapat dua buah bola konduktif ya. Satu jari-jarinya B dan satu lagi jari-jarinya A. Nah, kalau dibilang V di titik B, ya, V di R sama dengan B itu adalah 0, dan V di R sama dengan A itu adalah V0. Oke, itu kata soalnya. Oke, langkah 1, kita identifikasi sistem koordinat mana yang cocok. Jelas, karena ini adalah bola, ya kan, dua buah bola sepusat, maka kita gunakan sistem koordinat bola. Berarti kita tahu bahwa V adalah fungsi R, theta, dan juga V. Oke, langkah 1 beres. Langkah 2, identifikasi simetri yang ada. Nah, kalau bola seperti ini, dia kan untuk sudut theta berapapun dan V berapapun kan sama kan ya. Dia jadi hanya bergantung kepada jarak radialnya saja. Oke, berarti V hanya merupakan fungsi R. Oke, jadi karena ini dan ini itu dia simetri. Dia simetris kalau di dalam bentuk seperti ini. Oke, kita tahu bahwa V hanyalah sebagai fungsi R saja. Langkah 3, selesaikan persamaan diferensialnya. Oke, persamaan diferensialnya kan nabla kuadrat V sama dengan 0. Oke, kita lihat nabla kuadrat di sistem koordinat bola itu apa. Maka kita lihat lagi catatan kita di modul 1.2, nabla kuadrat di koordinat bola itu adalah ini. Oke, kita copy. Sorry, aku cek dulu. Maaf. Ya kan, kita copy, paste, pindahin. Nabla kuadrat sama dengan 0. Berarti ini semua sama dengan 0. Nah, tadi karena V adalah fungsi R saja, maka ini jadi 0 dan ini jadi 0. Ya kan? Berarti persamaan diferensialnya jadinya sisa 1/R kuadrat do R, R kuadrat do V do R sama dengan 0. Oke. Ini sama dengan 0. Berarti ini adalah konstanta. Sorry. Ini adalah R kuadrat. Maaf. Bentar. Sorry. 1/R kuadrat ini adalah 0. Kan ada perkalian ya. Ada perkalian dua buah hal. Ini kali ini sama dengan 0. Ini nggak mungkin 0. Berarti ini yang sama dengan 0. Ya kan? Do R, R kuadrat do V do R, ini sama dengan 0. Nah, apa turunannya? Apa turunan dari sesuatu yang sama dengan 0? Pastikan sesuatu ini adalah sebuah konstanta ya. Ya kan? Berarti kita bisa tahu bahwa R kuadrat do V do R itu adalah konstanta C. Nah, atau bisa kita tuliskan do V do R adalah C per R kuadrat. Atau C1 lah seperti ini. Atau ya C1. Berarti kita integralkan kedua buah ruas terhadap R, maka kita punya bahwa V sebagai fungsi R adalah min C1 per R tambah C2. Ya, atau konstanta sama saja ya, berarti C1 per R tambah C2. Udah, langkah 3 beres. Sekarang langkah keempat. Kita gunakan syarat batas untuk mencari C1 dan C2. Tadi dibilang syarat batasnya ini. Tegangan di R sama dengan B itu 0. Ini langkah 4 ya. Syarat batas.
tegangan di R sama dengan B sama dengan 0, tegangan di R sama dengan A itu V0. Ya udah, berarti VB sama dengan C1 per B tambah C2 sama dengan 0. VA sama dengan C1 per A tambah C2 sama dengan V0. Berarti dari sini kita tahu bahwa C1 C1 sebentar, C1 sama dengan minus BC2, kita substitusikan, kita dapatkan C1 seper A, bentar. C2 kita faktorkan, 1 dikurang B per A sama dengan V0. Berarti kita tahu udah bahwa C2 adalah V0 per 1 kurang B per A. Sedangkan C1 sama dengan minus BC2. Berarti minus B per 1 kurang B per A kali V0. Gitu. Ya udah, berarti V sebagai fungsi R adalah tadi apa? C1 per R. C1-nya jadinya aku tulis lagi jadi kayak gini. B per A kurang 1 kali V0 per R ditambah C2. V0 per 1 kurang B per A. Nggak usah deh, gini aja. Biar lebih enak, bisa dikeluarin. Minus B, 1 kurang B per A. Berarti jadinya V0 per 1 kurang B per A min B per R tambah 1. Gitu. Terjawab ya untuk soal bagian A. Bagian B, carilah kapasitansi di antara mereka. Nah, ini yang agak sedikit perlu diperhatikan. Jadi strateginya gini, kan tadi kapasitansi kan adalah muatan per tegangan kan ya. Kita tegangan udah dapat tadi ekspresinya apa. Nah, sekarang nyari muatan nih. Nyari muatan ini jadi PR. Kita tahu bahwa muatan itu kan adalah, ya, dalam kasus ini kan terdapat 2 buah bola yang sepusat. Dia konduktor, maka muatan itu hanya terdapat di kulitnya saja, ya kan? Di tengah-tengah sini tidak ada muatan. Jadi muatan hanya ada di pelat. Maka dia adalah integral lipat 2 dari rho S ds gitu. Bukan integral lipat 3 rho v ya. Karena dia muatannya hanya terdapat di permukaan. Nah, oke. Kita butuh rho S. Nah, rho S itu adalah ini kalau nggak salah ada ini di modul 4 minggu lalu kalau nggak salah ya. Rho S. Sorry. Modul 4. Modul 4 mana nih? Oh, ini modul 4. Modul 4 rho S. Di soal terakhir kalau nggak salah tuh. Nah, ini. Oh, kalau di sini adanya rho PS ya. Nah, tapi sebenarnya agak mirip. Jadi kalau di sini kan rho PS adalah P dot dengan AN ya. Tapi kalau rho S itu adalah D yang didotkan dengan AN gitu. Ini perlu diingat ya. Di rho S itu adalah D didotkan dengan vektor normal tadi, vektor normal pelatnya. Dengan D itu ingat ya adalah epsilon kali E. Dia adalah vektor. Oke, itu yang perlu diingat. Jadi untuk nyari rho S, sorry kok modul 4 lagi. Untuk nyari rho S, kita perlu nyari D. Kita perlu nyari D. Rho S adalah D dot dengan N. Kemudian untuk nyari D, ya D kan tadi kan sama dengan epsilon kali E. Nah, kita gunakan ini. E sama dengan minus nabla V. Gitu. Jadi gitu ya alurnya ya. Kalau kita reverse, berarti alurnya adalah kita tadi dapat V. Ya kan, dari persamaan Laplace. Dari Laplace. Dari V kita bisa dapat E. Ya kan?
dengan cara kita minus nablakan. Dari E kita bisa dapat rho S dengan cara kita ya kalikan dengan epsilon lalu kita dotkan dengan vektor normal gitu. Lalu dari rho S kita bisa dapat Q. Kita double integralkan. Dari Q nanti kita bisa dapat C, yaitu Q per V. Jadi gitu ya alurnya ya. Jadi ini ada berapa step nih? Step 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 step ya. Oke. Oke, VR adalah banyak ya. Aku tulis gini dulu aja deh. VR-nya tadi adalah C1 per R tambah C2 gitu ya. Kita tadi udah dapat C1 C2-nya apa. Oke, berarti sekarang nyari E. E itu adalah minus nabla V atau gradien dari V. Nah, kita cek lagi di sistem koordinat bola minus nabla itu apa? Kita lihat, oh di sistem koordinat bola nabla itu ini. Nah, nabla itu ini. Tadi karena V adalah fungsi R saja, maka kita tahu bahwa ini 0 dan ini juga 0. Ya udah, berarti minus do R dari C1 per R tambah C2. Nanti faktor normalnya R topi. Oke, berarti jadinya minus min C1 per R kuadrat. Ini diturunkan jadi 0 ya. C2 diturunkan jadi 0. Berarti C1 per R kuadrat R topi. Itu E-nya. Next, rho S. Oke, berarti D-nya kan adalah epsilon ya. Epsilon C1 per R kuadrat R topi. Nah, rho S-nya adalah D didotkan dengan vektor normalnya. Nah, di sini vektor normalnya kebetulan adalah R topi. Ya kan? Karena kan ini vektor normal seperti ini. Berarti sama dengan epsilon C1 per R kuadrat. Itu rho S-nya. Kemudian Q. Q. Q adalah integral permukaan dari rho S ds. Nah, pertanyaannya, kita pakai permukaan yang mana? Ya kan? Ini ada S nih. Kita pakai permukaan yang mana? Kita lihat lagi di soalnya. Soalnya ini kan ada dua buah konduktor bola ya, bola konduktor yang sepusat. Dibilang di R sama dengan B atau di jari-jari luar itu potensialnya 0. Dia adalah kita ground-kan gitu. Nah, maka kita evaluasi di yang dalamnya. Oke, jadi kita evaluasi di sini. Di permukaan dalam. Karena di permukaan dalam ini potensial tidak 0. Oke. Jadi S ini kita evaluasi di A. Di R sama dengan A. Oke. Nah, ini ada double integral. Ya kan? Ada double integral. Sistem koordinat bola. Ada DS nih. Ada DS. Nah, kita lihat lagi. Di sistem koordinat bola, DS itu apa? Kita balik lagi ke catatan kita. Di M1.2. Oh, di sistem koordinat bola, DS itu ini. Nih, aku copy semua. M5. Paste. Oke. Ini coret aja, nggak penting. DV nggak penting. Oke. DS ada 3 komponen. Ini, dan ini. Nah, kita tahu deh, tadi vektor normalnya kan adalah A radial keluar. Berarti kita ambil yang ini. Nah, perhatikan bahwa DS adalah fungsi
integralnya itu hanya terdapat terhadap dV dan juga terhadap d theta dengan dV. Dia tidak bergantung dengan R, tidak bergantung R. Sedangkan kita punya tadi rho S adalah fungsi dari R, ya kan? Nah, maka double integralnya ini sesimpel rho S dikali luas permukaan dari plat yang dalam. Dari plat yang dalam. Berarti Q sama dengan rho S permukaan bola 4pi jari-jari kuadrat, 4pi A kuadrat. Gitu. Nah, kita udah dapat Q, berarti sekarang kita bisa cari V-nya. C sama dengan Q per V. Sorry, tadi rho S-nya belum dimasukin ya. Berarti adalah epsilon C1 per R kuadrat dikali 4pi A kuadrat. Itu Q-nya. Berarti C adalah Q per V adalah ini kita bagi dengan tadi V sebagai fungsi R. Kita copy paste lagi. Oh ini C1 per R ya. Tambah C2. Udah, dengan C1 adalah ini dan C2 adalah ini. Sip. Solve ya. Gimana untuk soal pertama ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang ditanyakan langsung di on mic aja ya. Aku takutnya nggak ngecek chat dari Zoom-nya. Kalau materi yang sekarang persamaan Laplace sih, teman-teman kalau udah tahu cara mengerjakan satu soal, aku yakin soal 2 sampai 6 ke bawahnya udah tahu. Udah bisa, teman-teman. Paling pembiasaan diri aja gitu. Sorry, ada yang hilang. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya nomor 2 supaya lebih mantap. Sorry. Oh ya, by the way, teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat nggak ya? Aku pribadi lagi agak ini nih, agak pilek gitu. Jadi mungkin kadang suaranya kedengeran agak beda, mohon maaf gitu ya. Jadi apalagi teman-teman sekarang kan masih praktikum ya, jadi silakan dijaga kesehatannya karena akan cukup chaos kalau misalkan di tengah-tengah semester tingkat 2 semester 4 gitu ya, semester genap itu sakit, wah itu agak agak chaos tuh untuk ngurusin ngejarnya gitu. Karena aku pribadi juga pas semester 4 waktu itu zaman-zaman Covid, wow, aku dirawat itu kena Covid. Wah, repot. Waktu itu aku UTS Medan susulan. Aku UTS Medan itu kalau nggak salah minggu ke-12 gitu. Kan UTS kan minggu ke-8 ya harusnya. UTS itu minggu ke-8, aku ikut UTS susulan, lupa pokoknya akhir-akhir semester deh. Minggu ke-12 atau berapa gitu, 13. Terus aku juga waktu itu karena Covid, aku ikut UTS susulan LK. LK aku UTS setelah UAS. Jadi aku UTS minggu ke-16 gitu kalau nggak salah. Jadi intinya jangan sampai ini ya, dipertahankan kesehatannya. Bergadang silakan, ngerjain jurnal praktikum LK silakan, tapi tetap diperhatikan ya kesehatannya. Apalagi sekarang bulan puasa, ya kan makanan juga agak terbatas gitu. Ya, dijagalah kesehatannya. Oke, cukup trivianya. Kita lanjut ya, nomor 2. Oke, diberikan konduktor plat pada gambar di samping. VZ adalah 0, VZ sama dengan 0 adalah 0, VZ sama dengan 2 adalah 50 volt. Oke, intinya dia menanyakan hal yang sama seperti nomor 1, tapi untuk kasus yang berbeda ya kan. Kalau tadi bentuk bentuk plat konduktornya adalah bola, kalau sekarang plat sejajar. Dia seperti ini.
1 di Z sama dengan 2 mm. Ini Z ya, ke atas ya. Kemudian di Z sama dengan 0. Oke. Di sini dibilang tegangannya 50 volt. Di sini dia grounded. Tegangannya 0. Carilah V, E, dan D. Oke. Arah medan listriknya ke sini karena dia plat sejajar dan tegangan positifnya di sini, ya kan? Oke. Nyari V menggunakan persamaan Laplace. Langkah 1, tentukan sistem koordinat. Jelas, ini adalah sistem koordinat Kartesian ya. Berarti V adalah bagi fungsi X, Y, dan Z. Langkah 2, tentukan simetrisnya. Oke, kalau kita perhatikan, ini kan ada dua buah plat sejajar nih. Kalau dalam 3 dimensi dia jadi seperti ini. Dalam bentuk 3D ya. Ya kan? Nah, ini luasnya tahingga nih. Luasnya tahingga. Oh, jelas kita ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y itu dia tidak ada berpengaruh. Berarti dia V itu hanya sebagai fungsi Z saja, ya kan? Jelas ya untuk yang menentukan simetrinya. Langkah ketiga kita selesaikan persamaan diferensialnya. Ya udah, persamaan Laplace, nabla kuadrat V sama dengan 0. Kalau di Kartesian kita udah hafal harusnya, nabla kuadrat adalah 2 kuadrat per 2x kuadrat X Vx, ya 2 kuadrat per 2x kuadrat V tambah 2 kuadrat per 2y kuadrat V tambah 2 kuadrat per 2z kuadrat V. Nah, ini adalah 0, ini adalah 0. Berarti kita punya 2 kuadrat V per 2z kuadrat sama dengan 0. Apa, atau kalau kita tuliskan jadi seperti ini. Do Z, do V do Z sama dengan 0. Turunan apa yang 0? Oh, konstanta. Berarti do V per do Z adalah C1. Kita integralkan lagi terhadap Z, berarti V adalah C1Z tambah C2. Gitu. Udah dapat. Langkah 4, kita gunakan syarat batasnya. V di Z sama dengan 0 adalah 0, yaitu C2. V di Z sama dengan 2 mm ya. 2 ya, 2 mm. Yaitu, ini kita sebenarnya menentukan sih Z ini dalam satuan apa gitu. Ya, kita asumsikan satuannya milimeter. Berarti C1 dikali 2 tambah 0 sama dengan 50 volt. Oke, dengan catatan Z dalam milimeter. Berarti kita punya C1 adalah 25. Berarti VZ adalah 25 Z. 25 Z. Gitu. 25 Z dengan Z dalam satuan milimeter. Ini make sense ya. Jadi kalau kita lihat di sini VZ itu dia linear. Jadi di sini tegangannya maksimum 25 kali 2 yaitu 50 volt. Di sini 0 volt. Dari 50 ke 0 ini turun secara linear. Artinya di tengah-tengah kita tahu dia nilainya adalah 25 volt. Di sini seperempat dia adalah 12,5 volt gitu. Jadi dia linear seperti itu. Oke. VZ adalah itu. Udah terjawab berarti ya untuk satu hal. V udah terjawab, kemudian mencari E. Ya udah, E adalah minus nabla V. Nabla kan dodo X, V I topi tambah dodo Y, V J topi tambah dodo Z, V di arah K topi. Nah, tadi kita karena satuan adalah milimeter, jadinya volt per milimeter. Berarti ini kita tahu adalah 0, ini juga 0. Ya udah, kita turunkan berarti E adalah 25. Minus 25.
katopi volt per milimeter. Kalau kita lihat juga tandanya udah jelas ya, udah betul. Ada minus katopi. Oh, berarti dia ke arah bawah gitu. Ke arah bawah. Sudah pas nih dari ilustrasinya tadi. Sudah terjawab. Kemudian D-nya, ya udah, D mah. Oh, ada epsilon ya dibilang ya, 1,5 epsilon R-nya. D. D adalah epsilon E. Berarti minus 25 kali epsilon R-nya tadi berapa? 1,5 epsilon 0 katopi. Kalau nggak salah satuannya kulom per mili ini ya. D itu satuannya kalau nggak salah kulom per meter kuadrat ya. Kalau aku nggak salah. Harusnya betul. Harusnya betul. Kulom per meter kuadrat. Tapi dalam soal ini kita milimeter ya. Sebentar. Kita bukan nggak bisa langsung seperti ini. Karena di epsilon ini kalau nggak salah dalam satuannya ya, dia ada komponen meternya kalau nggak salah. Ada komponen meternya. Jadi ini harus kita tuliskan minus 25, kita ubah dulu ke volt per meter ya. Minus 25 berarti tunggu dari volt per milimeter kita pengen ubah ke volt per meter. Di volt per meter kali meter per milimeter. Meter per milimeter itu adalah 10 pangkat 3. Ya kan? Berarti, tunggu dibagi tuh dikali ya. Kita cek dulu, harus hati-hati. Z dalam milimeter 2. Oh, dikali. Oke, 10 pangkat 3. Berarti minus 25 kali 1,5 kali 10 pangkat 3 kali 8,5 kali 10 pangkat minus 12. Katopi, volt per meter. Sorry. Q, kulom per meter kuadrat. Gitu. Oh ya, by the way, untuk Medan juga harus hati-hati ya masalah satuan gitu. Tadi kita mencari mencari V itu masih dalam satuan milimeter itunya. Nilai nilai jaraknya. Di sini kita konversikan jadi meter. D. Kemudian rho S. Nah, rho S adalah D didotkan dengan vektor normalnya. Nah, kalau dilihat di sini, vektor normalnya itu adalah ke arah bawah. Oke, minus katopi. Ini adalah vektor normalnya. Jadi vektor normal itu juga arahnya itu kita pilih yang searah dengan ya dalam hal ini. Tadi demikian juga untuk nomor 1 kan. Tadi kan medan listriknya berarti dari dalam keluar ya, karena potensial di luar itu 0. Maka tadi kita ambil N topi adalah R topi gitu. Jadi bukan minus R topi, tapi kita ambil adalah positif R topi. Jadi kita ambil sejajar dengan arah medan listriknya. Berarti dalam hal ini adalah besarnya saja. Berarti positif 25, 1,5, 10 pangkat 3, 8,85, di 10 pangkat minus 12. Positif. Satuannya adalah kulom per meter kuadrat. Oke? Untuk soal nomor 2, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Oh, the chat.
Oke, mantap. Yan, amin, makasih. Oke, aman ya nomor 2 ya. Lagi-lagi aku bilang, yang penting kita ingat prosedur pengerjaan untuk yang persamaan Laplace, persamaan Poisson seperti apa gitu. Yang 4 langkah ini. Oke, kita lanjut lagi. 3, sorry. Oh, siap. Oh alah, nomor limanya ke sini ya dia ternyata. Sorry, sorry. Ke sini ya dia nomor 5-nya. Oke, nomor 3. Gambar 6.31. Copy, paste, kita crop dulu. Oke, carilah V dan E untuk dua konduktor kerucut seperti pada gambar. Oke, ya lagi-lagi ini variasi saja ya. Lagi-lagi prosedurnya sama. Ini variasi soal saja supaya kita semakin terbiasa. Oke, kita lihat dulu sekilas. Kita punya dua buah konduktor nih, berbentuk kerucut. Kemudian koordinat silinder, kalau silinder itu kan seperti ini. Jadi ada R, ada theta, ya kan sudutnya, ada Z. Bisa sih, tapi kurang kurang mudah. Jadi paling cocok kalau ada bentuk kerucut seperti ini, kita menggunakan koordinat bola. Jadi V sebagai fungsi R, theta, dan V. Gitu. Karena di sini ada sudutnya. Karena kalau kerucut itu kan ada sudut dia sudut putarnya, ada sudut dia bukaannya seberapa lebar gitu kan. Ada yang lebar seperti ini gitu. Atau dia lancip gitu kan. Jadi paling cocok adalah koordinat bola. Langkah kedua, dari R, theta, dan V ini kira-kira V itu sebagai fungsi apa? Kita lihat di sini, dibilang ini adalah konduktornya itu atau konnya ini tak hingga ya. Jadi dia sebenarnya itu luas banget seperti ini. Kalau terhadap sudut V, kita puterin gini, dia jelas tidak berpengaruh. Ya kan? Karena dia kalau kita potong-potong juga dia adalah lingkaran sempurna gitu. Kita ambil penampangnya. Terhadap fungsi R juga enggak, karena ini konnya itu panjangnya tak hingga. Gitu. Oh jelas, berarti V adalah fungsi theta, yaitu sudut bukaan ini. Nih, dia lancip atau tumpul, itu bergantung dengan tetanya. Dan di soal pun sebenarnya di gambarnya udah dikasih clue gitu kan. Nih, theta sama dengan 30, theta sama dengan 120. Oke, langkah ketiga, kita selesaikan persamaan diferensialnya. Ya udah nyampe sini prosedural. 2 kuadrat V sama dengan 0. Kita copy paste lagi tadi dari soal nomor 1. Kalau di koordinat bola, seperti ini ya. Ini sama dengan 0. Ingat tadi V adalah fungsi theta saja. Berarti ini 0 dan ini adalah 0. Berarti kita punya persamaan diferensialnya 1/R kuadrat sin theta do theta sin theta do theta adalah 0. Oh, ini kali ini adalah 0. Maka jelas bahwa ini adalah 0. Supaya ini 0, maka dalamnya harus sama dengan konstanta. Berarti sin theta do theta adalah konstanta C1. Ya kan?
Atau kita tulis lagi, do phi do theta adalah C1 per sin theta. Nah, atau apa kalau sepersin tuh? Kosek ya, kalau nggak salah ya. Kosekan theta ya. Coba pastikan dulu ya. Sepersin. Oh iya, betul, kosek ya. Berarti C1 kosekan theta plus, oke, sorry, C1, C1 kosekan theta. Nah, P-nya berarti integralnya. Integral C1 kosekan theta d theta. Wah, ini apa nih? Ada yang ingat nggak nih ya, integral kosek? Integral kosek theta. Sebentar, pastikan dulu, kita nggak salah. Pastikan dulu sekali lagi. Oke, sini aman. Theta, oke, super kosek. Oke, tampaknya emang akan ditakdirkan susah seperti ini ya. Integral kosek, uh, oke, agak susah ya. Ingatku dulu pas kalkulus 1, integral kosek itu triknya adalah dikalikan dengan kosek tambah kotangan ya. Seingatku gini. Berarti jadinya C1 integral kosek kuadrat theta tambah kosek theta kotangan theta per kosek theta tambah kotangan theta d theta. Nah, terus perhatikan bahwa turunan terhadap theta dari kosek theta plus kotangan theta, turunan kosek itu kan, apa sih turunan kosek? Aku lupa. Kosek kuadrat ya? Min kosek kuadrat ya? D dx kosek x. Oh ini, turunan kosek adalah min kotangan kosek. Min kotangan x kosek x. Sedangkan turunan kotangan, turunan kotangan itu adalah minus kosek kuadrat. Nah, minus kosek kuadrat x. Terus, kok jadi x nih? Theta, sorry. Kosek theta, kosek theta, kosekan theta. Nah, perhatikan bahwa bagian atasnya ini kan adalah minus seperturunannya kan. Berarti ini adalah bentuk integral seperkotak di kotak. Nah, integral seperkotak di kotak ini kan adalah ln mutlak kotak tambah C. Berarti integralnya hasilnya adalah C1 ln, ini harusnya ada minusnya ya. Ya, ya minus C1 gitu, ln mutlak dari kosekan theta tambah kotangan theta tambah C2. Ya, ini bisa kita hilangkan lah minusnya ya. Gitu. Itulah adalah langkah ketiga. Langkah keempat, ya kita cari berapa C1 dan C2-nya. Dibilang di soal, di theta sama dengan 30, ya kan? Di theta sama dengan 30, dia potensialnya 0. Di theta sama dengan 120, dia potensialnya adalah 100 volt. Nah, ya udah sampai sini. Kita bisa pakai kalkulator ya, teman-teman. Wah, ya udahlah kalau dari sini mah dengan kalkulator ya. Atau tulis dulu deh. Tulis dulu deh.
Berarti V yang syarat batas pertama C1 kali ln kosek 30 derajat tambah kotangan 30 derajat tambah C2 sama dengan 0. Persamaan kedua C1 ln kosek 120 derajat tambah kotangan 120 derajat tambah C2 sama dengan 100. Nanti kalau kita solve kita bisa dapat ya C1 berapa dan C2 berapa dengan kalkulator. Itu. Ini juga sebenarnya integral-integral gini ini sih apa ya? Kebetulan aja kasus untuk soal soal ini kasusnya mencari integralnya perlu effort dikit gitu. Gimana untuk soal nomor 3 ini? Ada kendala? Oh, itu baru V ya? Baru V. Nah, nyari E. Aduh, repot lagi. Oh, nggak usah. Nyari E gini aja. E tadi kan adalah minus nabla, nabla V ya. Minus nabla V. Kita lihat lagi dalam koordinat bola itu apa? Nabla V itu apa? Nah, dalam koordinat bola nabla V itu ini. Ini kan tadi 0 jadinya. Ini juga jadi 0. Nah, berarti dia adalah seper R do phi do theta dari ya arahnya theta topi. Theta topi arahnya. Nah, do phi do theta nggak usah ini kita turunin, jangan. Tapi kita tadi masih nyimpen tuh kan ekspresi do phi do theta itu apa di sini. Tuh, jadi ini masih kepake ya. Do phi do theta itu adalah C1 cosec theta. Berarti seper R dari C1 cosec theta phi topi. Seperti itu. Oke, aman ya untuk soal ketiga ini. Ya, soal nomor 4 harusnya juga sama nih. Sama juga. Figure 630. Oke, kita ambil gambarnya. Copy, paste, crop, crop juga. Oke, coba aku cek dulu. Siapa tahu ada pertanyaan. Si aman ya. Oke, nomor 4. Kapasitor silinder dengan penampang sebagai berikut. Jari-jari dalam dan luarnya 5 dan 15. Udah dikasih di gambar juga. Dengan tegangan pada masing-masing sebagai soal. Hitunglah V, E, dan D. Wah, lagi-lagi sama aja ya. V, E, D, dan rho S. Ambil epsilon R-nya adalah 2. Oke, kita agak speedrun aja ya, karena teman-teman mungkin juga udah bosan nih, udah 3 kali mengulangi prosedur yang sama. Tapi lagi-lagi di tutorial kali ini, segala jenis kemungkinan soal kita lihat, kita uraikan ya, supaya teman-teman siap juga ketika misalkan UTS maupun UAS. Oke, langkah 1, dibilang silinder kapasitor. Silinder, berarti jelas kita pakai sistem koordinat silinder. Berarti V adalah fungsi rho, V, dan juga Z. Ya kan? Langkah kedua, kita lihat dia simetrinya terhadap apa, ya kan? Ini kita asumsikan Z tuh arah nembusnya ya. Jadi kan silindernya seperti ini nih. Ini tuh arah Z ya. Berarti di arah Z tidak terpengaruh, dia sudut juga tidak berpengaruh kan, karena dia lingkaran penuh. Berarti V adalah fungsi dari Z, sorry, dari rho, sorry. Langkah ketiga,
Udah, persamaan Laplace. Nabla kuadrat Nabla kuadrat V sama dengan 0. Berarti kita copy dari M1.2, apa? Ekspresi nabla kuadrat untuk sistem koordinat silinder. Berarti persamaan yang kedua ini. Copy, paste. Oke, nabla kuadrat adalah 0, maka ini sama dengan 0. Tadi dengan simetri, maka kita tahu bahwa ini 0, ini juga langsung 0. Berarti kita punya sepero do doro ro do vidoro adalah 0. Berarti jelas ro do vidoro adalah konstanta C1. Ya kan? C1. Berarti do vidoro adalah C1 per rho. Ya kan? Kita integralkan, maka V sebagai fungsi rho adalah C1 ln mutlak rho tambah C2. Gitu. Oke. Next, langkah keempat, kita gunakan syarat batas. Dibilang P rho sama dengan 15, P rho sama dengan 5 mm, dan V rho sama dengan 15 mm. Ini adalah 0, kalau di rho sama dengan 5, dia adalah 100 volt. Oke. Berarti kita substitusikan, kita dapatkan dua persamaan C1 ln 5. Oh, ini lagi-lagi kita mau pakai satuan apa nih? Mungkin biar enak, kita satuannya dalam meter aja langsung ya. Nanti teman-teman juga dalam meter aja. T5/10⁻³ tambah C2 sama dengan 100. C2 ln 15/10⁻³ tambah C2 sama dengan 0. Nanti dapat di-solve ya. C1 berapa dan C2 berapa. Nah, ini adalah P sebagai fungsi rho dengan rho dalam meter. Gitu. Berarti kita dapatkan bahwa rho dalam meter. Rho dalam meter. Nah, ya kan? Ini kan persamaan dua variabel aja ya. Ini kan ada angkanya nih, 0, berapa gitu atau minus berapa. Ini juga ada angkanya nih. Harusnya tunggu. Ln 1 adalah 0 ya. Berarti ini harusnya angka negatif nih. Ini negatif berapa, ini juga negatif berapa gitu. Nanti dapat lah 1C2-nya berapa. Nah, berarti kita dapat V-nya udah dapat, bisa dicari ya, V-nya berapa. Seperti itu. Lalu E-nya. Nah, E adalah minus nabla dari V. Kita copy paste lagi dari M1.2. Nabla itu apa? Kalau di sistem koordinat silinder, kita lihat. Oh, nabla itu ini. It's paste. Nabla itu ini. Nanti kita punya E itu adalah minus, kan tadi kan ini jadinya 0 ya. Ini jadinya 0, ini juga 0. Berarti minus do vidoro dari aro atau rotopi. Nah, do vidoro jangan dihitung lagi karena kita tadi punya ekspresinya. Do vidoro adalah C1 per rho. Berarti adalah minus C1 per rho rotopi. Volt per meter. Gitu. Itu adalah E-nya. Kemudian D-nya. Udah. D adalah epsilon E. Berarti tadi dibilang epsilon R-nya adalah 2. Berarti 2 kali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali minus C1 per rho rotopi. V per M. Gitu.
Bukan ppm, sorry, Coulomb per meter kuadrat. Maaf, gitu. Oke, next. Terakhir rho S. Nah, rho S adalah D dot N. Kita perhatikan, N-nya itu kan berarti mengarah keluar ya. Berarti adalah 2 kali 8,85 10 pangkat minus 12 kali minus C1 per rho. Gitu. Satuannya sama, Coulomb per meter kuadrat. Gitu. Nah, perhatikan rho S ini pasti akan bernilai positif ya. Karena tebakan aku tadi C1 itu akan bernilai negatif. Tuh. Oke, aman ya nomor 4. Kayak teman-teman juga udah mulai bosan nih. 4 soal sama semua cara pengerjaannya. Karena memang ya untuk materi sekarang kayak gitu-gitu aja intinya mah. Kalau persamaan Laplace, yang penting ingat prosedurnya bisa kita kerjakan dengan mudah. Nah, nomor 5 dan 6 ini soal UTS nih aku ambil. Kalau soal nomor 5 ini aku ingat banget ini soal UTS 3 tahun lalu. Berarti soal yang angkatan 19, angkatan KTJ. Oke, ini soal UTS berarti berapa tuh ya? 2021 kali ya. Iya, angkatan KTJ. Oke, paste. Ya teman-teman juga udah udah bosan banget. Lagi-lagi dari tadi sama terus ya prosedurnya. Oke, suatu kapasitor dua pelat dengan tinggi sekian, lebar sekian, digambarkan sebagai berikut. Plat 1 dan 2 tegangan 1000 volt. Oke, untuk soal ini sesungguhnya sebenarnya tidak bisa apa ya? Realnya medan listriknya itu nggak sesimpel dia di arah fungsi V atau theta atau Z ya, karena kapasitor ini tidak tidak nggak luas tahingga gitu. Dia kan dibilang ada tingginya berapa, ada lebarnya berapa. Sebenarnya seperti itu. Tapi kita bisa asumsikan gitu. Kita asumsikan bahwa kita meninjau titik yang jauh dari ujung kapasitor. Yang jauh dari ujung kapasitor. Nah, jadi itu dulu asumsinya ya. Kita gunakan asumsi ini. Maka dengan demikian, kita tahu bahwa pertama ya, langkah 1 kita tahu dia akan menggunakan sistem koordinat silinder. Sistem koordinat silinder. Berarti V adalah fungsi rho, V, dan juga Z. Nah, langkah kedua, dengan asumsi ini, kita bisa memutuskan bahwa V itu sebenarnya adalah fungsi dari V saja. Gitu. Jadi kita meninjau titik yang jauh dari pinggir-pinggir sini. Ya. Misalkan kita tinjau titik di tengah sini gitu. Ya. Karena kalau di pinggir-pinggir itu ada namanya efek ujung gitu. Efek, apa istilahnya? Aku lupa istilahnya apa. Kayak misalkan kapasitor deh. Ya, kita tahu kapasitor itu kan arah medan listriknya itu dari plat positif menuju plat negatif ya. Tapi ini tuh sebenarnya untuk titik-titik yang jauh dari ujung-ujung sini. Kalau kapasitornya itu berhingga panjangnya, dia ada tinggi, ada tinggi, ada lebarnya.
di ujung sini sebenarnya nggak not necessarily bakal lurus, dia mungkin akan agak mencong gitu, gitu. Jadi ada efek ujung gitu. Nah, tapi kita asumsikan kita meninjau titik yang jauh dari ujungnya. Oke, berarti V adalah fungsi dari V saja. Gitu. V adalah fungsi dari V saja. Soal A, kita disuruh menentukan distribusi potensial. Ya udah, berarti V sebagai V apa gitu ya. Angka ketiga, berarti kita selesaikan nabla kuadrat V per nabla, sorry, minus nabla kuadrat V sama dengan 0. Kok minus? Sorry, sorry. Nabla kuadrat V sama dengan 0. Kita lihat di sistem koordinat silinder. Mana tadi? Silinder itu nomor 2 ya tadi ya? Sorry, nomor 3 ya? Eh, belum ada ya? Atau nomor 4, sorry, barusan. Hmm. Ini, ke stretch deh. Ini sama dengan 0, berarti karena dia hanya adalah fungsi V, ini 0, ini juga 0. Berarti kita punya do kuadrat V per do V kuadrat sama dengan 0. Kita integralkan terhadap V, kita punya do V, do, apa bilang, do V adalah C1, sedangkan V adalah C1V tambah C2. V sebagai fungsi V. VV, oke, do V, do V, do V, do V. C1V tambah C2. Langkah keempat, dengan menggunakan syarat batas, di V sama dengan 0, tegangannya 0. Di V sama dengan alfa, tegangannya adalah 1000 volt ya tadi ya, tegangan tinggi katanya. 1000 volt. Ya udah, berarti dari, kalau ini masih mudah kita selesaikan ya, berarti C2 sama dengan 0, berarti VV adalah C1 atau 1000 dikali theta. Gitu. 1000 kali theta per alfa. Sip. Dia linear ya terhadap sudut ya. Oke, dapat ekspresi V terhadap fungsi V. B, medan listrik di antara kedua buah plat. Ya udah. Adalah minus nabla V. Kita copy paste lagi. Tadi kalau di sistem koordinat silinder, nabla itu ini berarti 0, ini juga 0. Sorry, ini mah bola ya. Ini mah bola cuy. Sorry. Dia tadi bola juga lagi. Oh enggak, ini silinder. Betul. Nah ini. Nah, ini 0, ini juga 0. Berarti sama dengan minus sepero dovi, dove, dovi. Nah, tadi dove, dovi, sebelum kita dapat ekspresi V, kita tahu adalah C1. Berarti minus sepero kali C1 volt per meter. Gitu. Oh ya, ini aku kasih reminder ya. Jadi kalau dalam UTS maupun UAS itu sangat penting untuk tidak lupa menulis satuan. Itu biasanya dikurangi tuh poinnya kalau misalkan satuannya nggak ditulis. Sangat penting untuk tidak lupa satuan. Itu B. Kemudian C, gambar medan listrik dan garis ekuipotensial. Oke, kan tadi kapasitornya itu seperti ini. Baik banget. Inilah gitu ya.
B sama dengan nol, B sama dengan alfa. Kita lihat bahwa E adalah fungsi dari V saja. Dan tadi dibilang di sini tuh ground. Maka kita tahu bahwa arah medan listriknya itu ya seperti ini. Gitu. Dan garis ekuipotensial. Nah, garis ekuipotensial. Ekuipotensial artinya tegangan sama. Dia berupa garis ya? Well, ya kalau garisnya tegangannya sama, berarti gambar garisnya garis tegangannya sama ya. Hmm, gua agak bingung juga nih. Soalnya kalau kita tangkap ya dari sini, kan E adalah minus C1 per rho. Berarti dia adalah fungsi rho saja. Maka di V berapapun, kok rho, sorry. Sorry, sorry, sorry. Bukan minus. Benar ya, seper rho ya? Seper rho C1. Set V. Oke. Oh, kalau kekuatan medan listriknya itu dia bergantung dengan jarak, ya kan? Jadi semakin dia jauh dari pusat, dia akan semakin lemah gitu. Berarti dia sebenarnya akan semakin pendek. Jadi ini kurang akurat gambarnya. Jadi di dalam tuh dia panjang, tapi di luar tuh dia pendek gitu. Di luar makin pendek lagi. Karena dia semakin keluar semakin melemah kayaknya. Tapi garis ekuipotensialnya apa ya? Aku juga agak ragu nih, ekuipotensial. Hmm, oke. Dia tegak lurus ya dengan medan magnet ya, ekuipotensial. Disuruh cari ekspresinya nggak ya? Atau suruh gambar doang ya? Gambar doang ya, ekuipotensial. Hmm, agak sulit sih, karena tadi kalau kita lihat di internet, kita lihat dia kebanyakan adalah dua dimensi ya. Maka jelas gitu arah potensial, garis potensial itu kemana. Mungkin sebenarnya ini bukan garis ekuipotensial, tapi permukaan ya. Dia dia berupa permukaan, permukaan ekuipotensial. Dia tegak lurus dari E. Jadi, hmm, dia akan berupa permukaan yang vektor normalnya adalah E. Hmm, ini agak sulit nih. Ini materi kalkulus vektor nih, ya kan? Karena oke, permukaan yang potensial, dia tegak lurus permukaan yang vektor normalnya ada ya kan? Karena kalau kita punya permukaan seperti ini, kan vektor normalnya bisa mana saja. Gua agak lupa lagi.
Bisa nggak ya? F. Nabla. Eh. Ya. Kebanyakan mikir. Paling simpel sih kita lihat dari definisinya aja ya. Kan ekuipotensial. Jadi potensialnya sama gitu. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa V itu adalah fungsi V saja. Berarti bidang V sama dengan berapa? V sama dengan berapa itu V sama dengan C deh. Itu adalah bidang yang ekuipotensialnya. Berarti kalau kita ilustrasikan, dia jadi seperti ini. Sorry, ini aku agak belibet nih soal yang ini. Ya, jadi satu ini kayak gini, satu lagi mungkin kayak gini, satu lagi kayak gini, dan seterusnya. Ya, itu adalah bidang ekuipotensialnya atau permukaan ekuipotensialnya. Jadi V adalah C, dengan C itu dari 0 sampai dengan alfa. Oke, next, soal nomor D, kapasitansi dari kapasitor. Nah, oke, ini kayak soal nomor 1 tadi ya. Untuk nyari C, kita kan harus tahu Q itu apa, V itu apa. Q itu dapetin tadi dari integral permukaan rho S, ds. Dengan rho S itu tadi adalah D dot dengan N. Gitu. Oke, kita tadi dapat E adalah min C1 per rho. Berarti, ini betul kan ya? 1 per rho ya? Aktifkan dulu deh. Oke, betul. Min C1 per rho. Berarti D itu adalah epsilon R dibilang di soal adalah berapa? 3. Di 3 epsilon 0 dikali min C1 per rho. Ini adalah arahnya adalah, oh ya tadi lupa arahnya ya, belum tulis ya. Vitopi harusnya. Vitopi. Vitopi. Berarti, nah, itu adalah D-nya. Berarti rho S adalah 3 epsilon 0 per rho. Tuh, 3 epsilon per rho. Berarti Q adalah double integral rho S ds. Dalam kasus ini, kita lihat lagi M1.2. Kalau koordinat silinder itu ds seperti apa? Ds itu ini, wis, ya kan? Karena vektor normal dari permukaannya itu adalah Vitopi, maka kita ambil yang kedua ini ya. Kita ambil do rho do z. Berarti integral rho s do rho do z Vitopi. Oke. Sorry, maksud ditulis. Ya, do rho do z. Berarti rho-nya dari 0 sampai dengan rho-nya 1. Sorry. Oh, rho 1 sampai rho 10 ya. Ini juga nggak dibilang nih satuannya apa nih. Lebarnya 9. Oh, sentimeter. Sentimeter. Oh, sentimeter berarti rho-nya 0,01 sampai 10 cm ya tadi ya. Lupa. Sorry. Iya, 10 cm. Berarti 0,1. 0,1 dan serius, 2Z. Ya, Z-nya dari 0
sampai dengan ketinggiannya, yaitu 20 cm, berarti 0,2. 0,01 sampai 0,1, Z dari 0 sampai 0,2, tadi rho S-nya adalah 3 epsilon 0 per rho do rho do Z ya. Ini bisa dihitung sendiri ya. Gitu. Oke, itu Q-nya. Q-nya dapat, maka C adalah Q per V. Gitu. Dapat kita cari juga. Gitu. Itu untuk soal bagian C ya. Bagian bagian D, sorry. Kapasitansi. Dan yang terakhir soal bagian E itu tentang energi yang tersimpan di kapasitor. Nah, kalau energi tersimpan berarti WE itu setengah CV kuadrat gitu. Atau amat atau bisa nggak ya atau kayak gini? Ntar kita lihat lagi deh modul berapa nih. Berarti modul modul 2 ya berarti ya. Nah, energi electric energy density dWe dV sama dengan d kuadrat per 2 epsilon 0. Coba, kayaknya nggak sesimpel setengah CV kuadrat deh. Coba deh. Ini kok agak ragu nih. Karena kita tahu kan bahwa W itu adalah Ki dV gitu kan. Maksudnya dW sebenarnya Ki dV. Karena muatan itu kan definisinya adalah dW per dV. Betul nggak ya? dW sama dengan Ki dV. Betul ya, dW Ki dV. Coba, kira-kira kita pakai yang ini atau yang ini ya? Berarti kalau di sini kan W adalah integral Ki dV. Hmm, Ki dV. Uh, Tadi V itu sebagai fungsi, kita lihat ya. Tadi V, mana tadi? V adalah fungsi V. V adalah fungsi V. Berarti dV per dV, dV per dV itu adalah 1000 per alfa. Atau kita bisa tuliskan dV adalah 1000 per alfa dV seperti ini ya. Mungkin bisa kali ya pakai itu ya. Berarti W kan adalah integral IdV ya. Integral IdV. Ini kita kayak nggak pakai cara yang ini deh. W adalah integral IdV. Kita tadi Ki dapat ya dari soal sebelumnya. Berarti, tapi integral pun kita harus evaluasi terhadap apa ya? Terhadap V gitu. V dari 0 sampai dengan alfa. Tadi Q-nya, ya dapat dari soal sebelumnya. Ini 1000 per alfa dV. Coba kita lihat dulu. 1000 per alfa tadi.
Ini aku agak ragu sih sebenarnya. Nampaknya kayak gini. Coba kalau kita pakai yang ini, apakah bisa dw per dv adalah, ini coba cara satu ya. Ini aku mau coba cara dua. Dw per dv, ini V ini adalah volume ya. Adalah d kuadrat per 2 epsilon nol. Berarti energi listrik itu adalah d kuadrat per 2 epsilon nol dv. Kita integralkan. Ini integral volume nih. Integral volume lipat 3. Oke. Nah, kita lihat di sistem koordinat silinder, dv itu apa ekspresinya? Oh, kalau kita lihat di sini, dv adalah ini. Berarti, d kuadrat, kita dapat ya, d kuadrat. Jadi kan di sini copy paste dulu. D adalah ini, berarti magnitude-nya, berarti 9 epsilon 0 kuadrat kali C1 kuadrat per rho kuadrat ya. Per 2 epsilon 0. Kita integralkan. Ini integral volume. Nah, volume apa? Itu adalah volume di dalam kedua buah pelat ini. Ini sebenarnya nggak nyentuh gini sih. Dia kan tadi kan dari rho sama dengan 1 cm ya, sampai rho sama dengan 10 cm. Nah, berarti kita integralkan dari rho 0,1, sorry 0,01 sampai 0,1, V dari 0 sampai dengan alfa, Z dari 0 sampai dengan 0,2. Berarti 9 per 2 epsilon 0 C1 kuadrat per rho do V. Rho do rho do V do Z. Coret. Ya, hasilnya dapat kita hitung sendiri ya berapa. Kalau kita hitung dia agak beda ya, dia dengan atas ini di U do V. Atau mungkin sama ya, sama-sama. Ya, ini silakan diverifikasi teman-teman apakah perhitungan pertama ini dia sama atau tidak dengan perhitungan kedua. Jadi kalau yang perhitungan pertama kita hitungnya ini ya, integral Q dV, ini Q besar deh biar konsisten. Sedangkan kedua kita ngitung energinya dari hubungannya dengan rapat flux gitu. Tapi tebakan saya sih akan sama saja hasilnya. Oke, itu soal bagian E. Sip, sudah terjawab. Ada yang mau didiskusikan teman-teman untuk soal nomor 5 ini? Nampaknya ini yang paling chaos ya dari ke 5 soal lainnya tadi. Belum ada ya nampaknya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Soal terakhir, ini kayaknya mirip juga deh dengan tadi nampaknya. Tapi aku sengaja kumpulkan karena ini soal UTS beberapa tahun lalu dan dia cukup sering berulang gitu, dari tahun ke tahun. Oke, harus semangat soal terakhir. Suatu kabel mempunyai konduktor dalam dan luar dengan radius A dan 4A. Tidak kabel seperti ini A, ini 4A.
kabel. Di antara kedua konduktor terdapat dielektrik dengan konstanta, ya, ada E, sigma, dan mu. Tegangan DC 150 kV diberikan pada konduktor dalam. Berarti ini 150 kV, dan konduktor luar diketanahkan, berarti ground. Tegangannya 0. Yang pertama, gambarkan struktur kabel. Oke, ini udah terjawab ya, bagian A. Bagian B, tentukan distribusi V. Ya, ini lagi-lagi persamaan Laplace, ya kan? Nah, kita tetapkan kita tetapkan bahwa ke arah sini itu adalah arah dari sumbu Z ya. Jadi arah kabel itu adalah arah sumbu Z. Oke, berarti kita gunakan sistem koordinat silinder. V adalah fungsi rho, V, dan juga Z. Itu langkah satu. Langkah kedua, kita lihat tadi ya, V itu berarti adalah fungsi dari rho saja. Nah, langkah ketiga, kita selesaikan dua kuadrat V, nabla kuadrat V sama 0. Kayaknya ini udah kita kerjakan ya, kasus silinder sejajar di nomor berapa nih tadi? Oh, ini di nomor 4 nih. Nah, ini kita pakai lagi aja. Sama persis ya, ini mah. Sama persis. Jadi kita nggak perlu mengerjakan ulang. Ya kan? Dari soal sebelumnya, terdapat solusi seperti ini. Langkah keempat, ya kita substitusikan nilai-nilainya. Kita copy paste aja deh. Jangan di crop, di copy paste. Kita punya syarat A-nya dalam apa dibilang? Oh, nggak dibilang satuannya. Kita asumsikan satuannya udah dalam meter. Berarti ini dikali ln A, ini dikali ln 4A. Di A dia adalah 150 kV. 150 kali 10 pangkat 3. Sedangkan di 4A dia adalah 0. Dapat ya? C1 C2 dalam berapa? Berarti Vero adalah bla bla bla. Dalam, ya ini adalah sekian volt dengan ini dalam meter. Dengan rho-nya itu dalam meter. Oke, itu soal yang bagian B. Bagian C, tentukan distribusi medan listrik. Nah, ini udah kita hitung juga tadi. E adalah nabla minus nabla V. Ini kita copy paste dulu deh. Takutnya dia minta hal yang sama juga. Semuanya. Copy paste. E adalah minus nabla V. Ya kan? Ya dengan bersama Laplace tadi udah kita hitung di soal nomor 2. Dapat. Ekspresinya seperti itu. Gambarkan garis-garis medan listrik dan garis ekuipotensial. Nah, dia nggak minta D sama DS ya? Oke, belum diminta. Ini bisa kita simpan dulu. Mungkin nanti akan diminta. Oke. Soal bagian D, disuruh gambarkan garis medan listrik dan ekuipotensial. Nah, berarti dari ilustrasi di nomor 1, kita ambil lagi. Jadi seperti ini ya. Ikut soal.
Nah, berarti arah medan listriknya jelas ya. Secara radial keluar. Tuh, secara radial keluar. Nah, garis ekuipotensialnya, kita lihat aja. V kan adalah fungsi dari rho. Ya, berarti garis ekuipotensialnya seperti ini. Ini gitu ya. Ini kalau kita tinjau di satu penampang. Kalau kita tinjau di sini juga sama, kayak gitu juga bentuknya. Dia berupa tabung-tabung. Dia berupa lingkaran-lingkaran gitu kalau kita ambil satu penampang. Atau kalau kita extend di sepanjang sumbu Z, maka kita dapatkan bahwa ekuipotensialnya itu permukaan ya. Tuh, permukaan ekuipotensialnya adalah permukaan ini berupa tabung-tabung gini. Jadi persamaan itu adalah persamaan rho sama dengan konstan. Dengan C itu divariasikan dari A sampai dengan 4A. Gitu. Ini gambar dari garis atau permukaan ekuipotensial, sedangkan yang biru ini adalah gambar dari arah medan listrik. Oke, itu soal bagian D. Next, soal bagian E, tentukan kapasitansi dan resistansi kabel persatuan panjang. Oke, nah ini kepake ya. Kita suruh menentukan kapasitansi. D adalah ini, maka rho S adalah itu. Tadi di soal atas kita sampai mana ya terakhirnya? Oh, cuma stop sampai di rho S ya. Oke. Oke, berarti Q-nya adalah integral rho S ds. Kita tinjau di permukaan dalam. Oke, ini adalah permukaan dalam. Berarti kalau di sistem koordinat silinder, apa tadi ds itu ekspresinya? Kita ambil lagi di M1.2. Nah, ini berarti rho S yaitu ya suatu konstanta K gitu ya. Dengan K itu adalah hasil ini, perkalian ini. K gitu. K dibagi rho ds. Nah, kita ambil yang komponen sejajar dengan vektor normalnya. Berarti yang arah rotopi ya. Berarti rho do phi do z. Oke. Oke, K per rho do phi do z. Nanti ini kita integralkan dari phi sama dengan 0 sampai phi sama dengan 2 pi. Dan z-nya juga nggak tahu ya. Oh, dibilang persatuan panjang. Oke. Yowes. Berarti ya Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan L. Berarti nanti Q per L adalah K, ya kan, ini kan di integral jadi habis ya, dikali 2 pi. Gitu. Berarti 2 pi dikali berapa? 2 kali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali min C1, seperti itu. Satuannya adalah Coulomb per meter. Oke, muatan persatuan panjang. Kemudian, tadi dia minta apa? Resistansi per satuan panjang. Resistansi per satuan panjang. Nah, ini gimana nih? Agak tricky nih nampaknya.
Oke, kita tahu bahwa resistansi itu kan adalah tegangan bagi arus ya. Tegangan dibagi arus. Arus adalah perubahan muatan per satuan waktu. Eh, Bentar. Dia ada yang nyebutin konduktivitas nggak tadi ya? Oh, ada deh konduktivitas. Sorry, sorry. Mu ini apa ya? Gue agak lupa nih mu ini apa cuy. Gue lupa mu ini apa. Kalau nggak salah mu itu, oh permeabilitas ya. Sorry, permeabilitas. Nah, berarti untuk resistansi sebenarnya kita pakai parameter sigma ini. Sorry, ini agak agak terlalu jauh ini mikirnya. Ini agak terlalu jauh. Jadi ingat ya, kalau kita punya suatu kabel dengan penampang A, ya kan? Kan resistansi itu kan adalah rho L per A gitu ya. Nah, berarti kalau resistansi per panjang, resistansi per panjang itu adalah rho per A. Atau rho itu kan adalah konduktivitas. Gitu. Dikurang A kuadrat. Gitu. Atau seper sigma kali 4 pi kali 15 A kuadrat. Ohm per meter. Gitu ya. Untuk resistansi per panjang. Oke, the last one. Terakhir banget. Tentukanlah induktansi kabel per satuan panjang. Well, induktansi nampaknya belum kita bahas ya di materi ini, karena kita dari kemarin masih ngomongin tentang medan listrik terus. Tapi aku coba ingat-ingat dulu deh. Induktansi itu apa ya? L ya? Induktansi. Pasti ada kaitannya nih dengan permeabilitas. Tapi ya ini kita tidak akan bahas sekarang ya, karena ini bisa kita jawab setelah kita mempelajari materi tentang medan magnet. Gitu. Oke, teman-teman, nampaknya udah semua soal nih kita bahas ya dari 1 sampai 6. Kalau teman-teman perhatikan dari tadi sebenarnya sama semua ya cara pengerjaannya. Yang penting keempat prosedur ini tadi gitu. Gimana teman-teman? Untuk tutorial malam ini apakah ada yang mau ditanyakan? Aman ya nampaknya ya. Karena dari tadi prosedural sih intinya kalau persamaan Laplace dan Poissonnya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk malam hari ini nggak apa-apa. Lagi-lagi ya, aku selalu mengingatkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di grup atau mungkin PC aku aja. Nanti aku kalau ada waktu aku akan coba jawab gitu. Ya, seperti itu ya untuk malam hari ini. Sekian dulu ya teman-teman untuk tutorial malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.